Namanya Ningsih. Di balik senyumnya yang manis dan makeup tebalnya, ia hanyalah wanita yang menambal hidup sebagai wanita malam di sudut kota tua. Setiap malam, ia berdiri di trotoar yang retak, menanti lelaki hidung belang yang datang dan pergi tanpa pernah mengingat namanya. Suatu malam, hujan gerimis turun. Angin membawa hawa dingin dan membuat jalanan tampak suram. Ningsih hampir menyerah pulang karena belum juga dapat tamu. Namun tiba-tiba, sebuah mobil hitam berhenti di depannya. Dari kaca yang perlahan terbuka, terlihat sosok pria tampan. Wajahnya bersih, kulitnya pucat nyaris berkilau di terpa lampu jalan. "Naiklah," ucapnya dengan suara yang dalam namun lembut. Ningsih ragu, tapi tatapan mata pria itu memikat hatinya. Ia pun masuk ke dalam mobil dan aroma wangi misterius langsung memenuhi hidungnya. Aroma cendana bercampur bunga malam. Pria itu hanya tersenyum tipis dan menyebutkan namanya. "Namaku Raka." Mereka tiba di sebuah hotel tua di pinggir kota. Bangunan kolonial yang sudah setengah kosong. Di lift, Ningsih sempat memperhatikan wajah Raka lebih dekat. Terlalu sempurna, tak ada cacat. Cahaya lampu hotel memantul di matanya yang hitam pekat, seperti sumur tanpa dasar. Di kamar, Raka duduk di tepi ranjang. Ia menatap Ningsih, lama sekali, seolah membaca isi jiwanya. "Aku tak hanya ingin tubuhmu malam ini, aku juga ingin jiwamu." Ningsih tertegun. "Apa maksudmu?" Raka berdiri, perlahan mendekat. Tangannya yang dingin seperti batu nisan menyentuh pipi Ningsih. Sentuhan itu membuat jantungnya berdegup cepat, antara takut dan terpesona. Tanpa berkata apa-apa lagi, Raka mendekap Ningsih. Tubuhnya wangi cendana, tapi dinginnya menusuk hingga ke tulang. Ningsih merasa seperti terhisap. Kesadarannya kabur, nafasnya sesak. Namun anehnya, ada kehangatan gelap yang membuatnya pasrah. Raka mengecup lehernya, bibirnya sedingin embun pagi di kuburan. Sentuhan itu bukan sekedar rangsangan. Ada sesuatu yang merasuk ke dalam dada Ningsih, membuat tubuhnya gemetar tak berdaya. Mereka rebah di ranjang tua yang berderit pelan. Tiba-tiba, Ningsih melihat bayangan aneh di dinding. Sosok-sosok hitam berwajah samar berdiri mengelilingi mereka. Mereka menari perlahan seperti menunggu sesuatu. Raka menatap mata Ningsih. "Jangan takut, malam ini kau milikku," bisiknya. Suaranya parau, hampir seperti bukan suara manusia. Dalam balutan pelukan, Ningsih merasa dingin dan panas bersamaan. Raka menyentuhnya lembut, namun tiap sentuhan menimbulkan rasa aneh, seolah ada arus gaib mengalir dalam nadinya. Tubuh mereka bersatu, tapi lebih dari sekadar gairah. Ada sesuatu yang ditarik dari dalam Ningsih, seperti benang halus yang diulur keluar dari jiwanya. Ningsih setengah sadar, matanya nanar. Di antara kenikmatan dan rasa ngeri, ia melihat wujud asli Raka sesekali muncul. Kulitnya berubah seperti sisik hitam mengkilap. Matanya melebar menjadi sepenuhnya hitam, dan punggungnya tampak lekukan seperti sayap terlipat. "Aku sudah lama menunggumu," bisik Raka. Napasnya bagai kabut di telinga Ningsih. Saat semuanya mencapai puncak, Ningsih tiba-tiba merasa tubuhnya semakin berat, sulit bernapas. Bayangan sosok hitam di dinding semakin jelas, membentuk lingkaran,
menatap mereka dengan mata merah membara. Suara-suara bisikan asing memenuhi telinganya. Bahasa yang tak dimengerti namun terasa begitu tua dan mengancam. Tiba-tiba segalanya gelap. Pagi harinya, Ningsih terbangun sendiri. Ras sudah tiada. Hanya ada bau dupa yang masih samar dan setangkai bunga kenanga di bantalnya. Sejak malam itu, Ningsih berubah. Tubuhnya tampak lebih pucat, matanya kadang memancarkan kilau hitam. Ia tak lagi berdiri di jalan mencari tamu. Ada rasa takut dan juga rasa rindu yang tak dapat ia jelaskan. Di malam-malam sepi, ia sering melihat sosok Raka berdiri di sudut kamar, menatapnya dengan mata hitam penuh rasa memiliki. Kadang ia mendengar bisikannya di telinga. Kau sudah kubawa separuh, Ningsih. Dan suatu malam nanti, aku akan datang lagi untuk mengambilmu sepenuhnya. Dan Ningsih hanya bisa menangis karena separuh hatinya memang telah jatuh cinta pada tamu yang bukan manusia dan membawa bersamanya kutukan cinta yang tak pernah bisa ditebus. Malam-malam Ningsih semakin sunyi sejak pertemuan pertama itu. Ia sering terjaga di ranjang, berkeringat dingin meski kipas menyala, karena merasakan tatapan gaib yang tak terlihat. Kadang ia menangis, kadang ia hanya menatap langit-langit sambil meraba bekas sentuhan yang tak pernah hilang dari kulitnya. Suatu malam, gerimis kembali turun. Aroma tanah basah membuat kenangan itu hadir seperti luka lama yang disiram air garam. Ningsih keluar dari kosnya, menapaki trotoar di jalan tua tempat ia biasa menunggu tamu. Hatinya sebenarnya takut, tapi juga merindu. Dan di sana, seperti sudah ditakdirkan, ia melihat sosok Raka berdiri bersandar di mobil hitamnya. Senyumnya masih sama, dingin, misterius, membuat jantung Ningsih berdebar campur nyeri. Ningsih, panggilnya, lirih. Ikutlah. Tanpa bertanya, Ningsih melangkah masuk. Mobil melaju perlahan melewati jalanan sepi hingga akhirnya berhenti di sebuah villa tua yang tampak tak berpenghuni. Hujan semakin deras, ranting-ranting pepohonan berderit menambah suasana mencekam. Di dalam villa itu, Raka menyalakan lilin. Cahaya temara menari di dinding menampakkan bayangan mereka berdua. Bayangan yang kadang tampak wajar, kadang berubah aneh. Seolah Raka punya dua tanduk kecil di kepalanya atau ekor hitam yang terjulur di lantai. Raka menatap Ningsih lama sekali. Kau masih takut padaku? Tanyanya. Aku lebih takut kehilanganmu, bisik Ningsih, meski dadanya berdegup keras. Ada rasa cinta, ada pula rasa takut yang dalam. Raka tersenyum lalu meraih pinggang Ningsih. Tangannya masih dingin seperti dulu, tapi justru itu yang membuat tubuh Ningsih gemetar antara takut dan rindu. Perlahan ia mendekap Ningsih, mencium bibirnya. Ciuman itu bukan hanya ciuman biasa, ada rasa gelap seperti jurang yang menarik Ningsih semakin dalam. Ningsih memejamkan mata, membiarkan dirinya larut. Ketika Raka menyentuh leher dan dadanya, nafasnya menjadi berat. Hawa dingin menjalar, bersamaan dengan kehangatan gelap yang membuat tubuhnya terasa melayang. Mereka rebah di lantai kayu berdebu, di antara kelopak bunga kenanga kering yang entah sejak kapan berserakan. Raka mencumbu Ningsih, namun matanya kadang berubah menjadi sepenuhnya hitam.
Bola matanya membesar hingga nyaris menelan seluruh putih matanya. Namun Ningsih tak peduli. Ia sudah kehilangan kendali atas hatinya. Raka menciumi tubuh Ningsih perlahan. Napasnya dingin dan aroma cendana semakin menusuk hidungnya. Setiap ciuman bagai bisikan kutukan yang meresap ke dalam daging. Ningsih merintih lirih, bukan hanya karena nikmat, tapi juga karena rasa takut yang makin tumbuh. Matanya setengah terpejam, tapi di sela kelopak itu, ia sempat melihat. Di sudut ruangan, sosok-sosok hitam tinggi kurus masih berdiri diam, menonton. Mata mereka merah seperti bara api, tak pernah berkedip. Tubuhmu seperti terbuat dari malam, Ningsih. Bisik Raka, suaranya serak, nyaris bukan suara manusia lagi. Dan malam selalu menjadi milikku. Bibirnya terus menjelajahi, turun melintasi dada, perut, hingga ke bawah pusar. Setiap kali kulitnya disentuh, Ningsih merasa seperti ada sesuatu yang ditarik paksa dari dalam dirinya. Seperti benang halus yang tak terlihat, tercabut perlahan. Tubuhnya bergetar hebat, keringat dingin membasahi tengkuk. Seketika, ruangan menjadi semakin gelap. Lilin-lilin di sudut meredup, dan hanya api redup yang berkelip tak stabil. Bayangan Raka di dinding makin aneh, membesar, bergelombang, seolah punya tanduk dan sayap hitam besar yang bergerak perlahan. Raka mendongak, menatap mata Ningsih. Aku sudah bilang, kau tak hanya kubutuhkan malam ini. Aku ingin semua bagianmu, bahkan yang tak terlihat. Gumamnya, napasnya bagai kabut beku yang membekas di kulit. Di detik itulah, Ningsih melihat wajah Raka berubah penuh. Matanya sepenuhnya hitam, senyumnya semakin panjang hingga sudut bibirnya menorehkan kesan mengerikan. Namun anehnya, Ningsih tetap tak bisa berpaling. Ia justru makin tenggelam, seperti daun kering yang hanyut di sungai deras. Ketika gairah mereka memuncak, tubuh Ningsih terasa semakin lemas. Jiwanya serasa terlepas sedikit demi sedikit. Dan dalam kabut antara sadar dan pingsan, ia sempat mendengar bisikan suara-suara lain di sekeliling mereka. Bawa dia sepenuhnya. Ningsih menangis dalam hati. Ada rasa cinta, tapi juga ketakutan yang menggigit tulangnya. Namun tubuhnya sudah tak sanggup menolak. Ia hanya bisa memejamkan mata, membiarkan Raka melanjutkan apa yang ia inginkan, meski tahu itu perlahan membunuhnya. Saat semuanya selesai, Raka memeluk tubuh Ningsih yang dingin dan lelah. Lilin-lilin padam satu persatu. Di kegelapan, Ningsih merasa seperti mengambang di antara hidup dan mati. Aku akan kembali, bisik Raka, suaranya kini bergema aneh di telinga. Dan kelak, kau tak akan bisa lagi kembali ke dunia mereka. Lalu semuanya gelap. Malam terakhir, hujan turun lebih lebat daripada sebelumnya. Petir membelah langit dan angin membuat jendela kos Ningsih berderit. Ningsih duduk di pinggir ranjang, memeluk lutut, tubuhnya menggigil. Bukan karena kedinginan biasa, tapi karena rasa rindu dan takut yang bercampur menjadi satu racun manis. Dan ia datang. Raka muncul begitu saja dari kegelapan sudut kamar. Matanya menatap penuh hasrat kelam. Senyum tipisnya seolah berkata, malam ini segalanya akan selesai.
Raka menghampiri, jarinya yang dingin membelai pipi Ningsih. "Sudah waktunya," bisiknya, suaranya seperti desir angin di pemakaman. Ningsih hanya memejamkan mata. Air matanya jatuh perlahan. Ada rasa rindu yang tak tertahankan, namun juga rasa takut yang menusuk tulang. Tubuh mereka kembali menyatu. Raka menciumi Ningsih dari leher, dada, hingga perut bawahnya. Setiap sentuhan dingin itu membuat Ningsih semakin lemas. Ia merasa seolah ada sesuatu yang perlahan tercerabut dari dadanya, ruhnya sendiri. Dalam kabut gairah dan rasa sakit itu, Ningsih sempat melihat bayangan Raka yang sebenarnya. Kulitnya hitam bersisik, sayap besar menjuntai, dan 2 tanduk kecil menghiasi kepalanya. Namun anehnya, rasa cinta dalam hati Ningsih tak luntur. Ia justru semakin ingin bersamanya, meski tahu itu berarti kehilangan segalanya. Ketika mereka mencapai puncak, Ningsih merasakan ruhnya tertarik begitu kuat. Jiwanya melayang bagai daun kering di hisapan angin kegelapan. Nafasnya tercekat, tubuhnya menggigil, dan dalam sekejap gelap menelannya. Pagi harinya, kos Ningsih sunyi. Teman-temannya mengetuk pintu. Tak ada jawaban. Saat pintu akhirnya dibuka, kamar itu sepi. Tak ada tanda-tanda kehidupan. Di atas tempat tidur, nampak tubuh Ningsih kaku tak bergerak. Wajah putih pucat Ningsih memberikan gambaran kepergian Ningsih ke alam lain. Alam di mana dirinya terbawa jin yang menyesatkan ruhnya. Teman-teman Ningsih merasakan bau dupa yang samar, yang membersamai kepergian Ningsih dari alam dunia. Ningsih tak pernah ditemukan lagi, namun di malam-malam tertentu, orang-orang bilang melihat sosok perempuan berambut panjang dan kulit pucat berdiri di sudut jalan kota tua. Senyumnya cantik, matanya kosong, dan di lehernya ada tanda merah keunguan yang memanjang. Kadang orang juga melihat sosok pria tampan berdiri di dekatnya, menatapnya dengan mata hitam tak berujung. Bersama, mereka lenyap ke dalam kegelapan malam.